Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pelaku BPI-nya Ibu Sakinah Darani, DPD, dan kami hormati Bapak Ibu selaku pengaji dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya Muhammad Iman ini selaku moderator yang akan memimpin jalannya belajar ini, dan kami dari kelompok 7 akan memohon materi yang berjudul replikasi, restriksi, dan rekomendasi. Dan untuk memanfaatkan waktu, saya mempersilakan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan kepada kelompok 7 silakan. Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA adalah proses biologis yang terjadi pada semua organisme hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk pewarisan. DNA terbuat dari dua helai dan setiap helai sel hidup bertindak sebagai template untuk produksi untai komplementer. Proses ini dikenal sebagai replikasi semi konservatif DNA. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Mary, yaitu proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA penting agar setiap sel baru mendapatkan salinan DNA yang sama. DNA memiliki bentuk double helix seperti tanda spiral dan terdiri dari dua untai. Proses replikasi dimulai ketika enzim bernama helikase membuka setiap gulungan-gulungan double helix DNA menjadi dua untai tunggal, yaitu yang warna ini dan ini. Setelah itu, SSD atau single strand binding protein membantu agar kedua untai tersebut tidak tergulung dan menyatu kembali. Sebelum helikase bekerja, ini adalah enzim topoisomerase mengurangi ketegangan kepada gulungan DNA agar tidak tusuk ketika sebagian DNA terbuka. Terbentuklah struktur seperti garpu, yaitu garpu replikasi. Selanjutnya, enzim primase atau DNA primase membuat potongan pendek, yaitu primer RNA primer, sebagai penanda untuk memulai sintesis DNA baru. Setelah primer terbentuk, enzim DNA polimerase mulai menyusun rantai DNA baru dengan mencocokkan basa-basa sesuai dengan pesanan di untai lama. Jadi RNA primer ini naik ke atas agar DNA polimerase menyusun kembali DNA baru agar sesuai. Untai ini disebut dengan landing strand. Sebaliknya, pada untai lain yang arahnya berlawanan, penyalinan tidak bisa berlangsung terus-menerus, maka DNA disalin dengan potongan-potongan pendek yang disebut Okazaki fragment, dan untai tersebut dinamakan landing strand. Setelah itu, seluruh DNA disalin, primer RNA yang tadi dibuang ke atas, kemudian DNA polimerase menyambung semua ini DNA ligase menyambung Okazaki fragment agar DNA primase menyambung sama fragment menjadi untuk satu untai DNA yang lengkap dan utuh. Itulah terus-menerus terjadi ketika proses DNA terjadi. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian rekomendasi akan disampaikan oleh Saudari Lisa. Pengertian rekomendasi adalah proses di mana pertemuan DNA dilakukan dan digabungkan untuk menghasilkan kombinasi baru
panel. Rekombinasi genetik merupakan proses pembentukan dari bahan genetik, biasanya DNA, namun juga bisa RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu proses rekombinasi akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Saya akan menjelaskan proses dari rekombinasi DNA. Di sini proses isolasi gen target maupun isolasi plasmid. Isolasi gen target dilakukan pada sel inang, contohnya pada saat membuat insulin. Jadi gen penghasil insulin itu akan diisolasi dari pankreas manusia karena pankreas manusia mengandung gen yang bisa menghasilkan insulin. Ini sel pada organ pankreas dan ini gen pada pankreas. Jadi pemotongan gen menggunakan enzim restriksi yang sama dengan yang digunakan untuk memotong vektor. Isolasi plasmid digunakan pada sel bakteri. Ini sel bakteri. Kemudian plasmid yang sudah ditentukan atau diperoleh itu akan dipotong menggunakan restriksi. Ini plasmid. Dengan enzim yang digunakan untuk memotong gen target, jadi antar pemotongan gen target dengan plasmid itu harus menggunakan enzim restriksi yang berbeda sama. Setelah diperoleh gen target dan plasmidnya dan juga telah terpotong, lalu akan terjadi proses namanya ligase atau penggabungan dengan enzim ligase. Jadi DNA target itu akan digabung dengan plasmid yang sudah terpotong tadi menggunakan enzim ligase. Setelah penggabungan akan ada namanya akan berubah menjadi plasmid rekombinan. Kemudian plasmid rekombinan akan dimasukkan ke dalam sel wadah, yaitu contohnya pada sel bakteri yang melalui proses transformasi. Yang saya kemudian Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Putri, yaitu pengajian restriksi kepada Saudara Putri. Kemudian pengertian restriksi. Enzim restriksi atau enzim restriksi adalah enzim yang berasal dari bakteri dan berfungsi memotong DNA pada urutan yang berbeda yang disebut proses restriksi. Enzim ini berperan dalam penanganan bakteri terhadap virus dengan cara menghancurkan DNA asing yang masuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saudara kita, yaitu proses restriksi. Saudara kita. Proses restriksi. Di sini saya akan menjelaskan proses pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi. Kita memotong DNA menggunakan enzim restriksi, di mana enzim restriksi itu sendiri adalah enzim yang berfungsi memotong untayan DNA spesifik dari basa nukleotidanya. Terdapat dua jenis bentuk hasil pemotongan enzim restriksi. Yang pertama itu adalah CPS. CPS itu adalah enzim yang memotong untayan DNA di titik yang berhadapan langsung dan dengan yang lain, menghasilkan fragmen DNA ujung kumpul. Contohnya seperti Eco R1 atau E. coli ini. Dia akan memotong tidak lurus, dia potong begini. Bengkok dari urutan DNA dan spesifik basa nukleotida adenin dimin sitose. Yang kedua ada Blood enzim lain memotong dua untayan pada titik berhadapan secara langsung satu sama lain, menghasilkan belayan di setiap untayan. Belayan ini disebut ujung lengket karena mereka siap berpasangan dan basa komplementer pada fragmen DNA lain. Contohnya kayak ini. Ini contohnya DAL1 dengan potongan PTG CA dan memotong seperti ini dia yang lurus. Sekian saya kembalikan kepada saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Studio telah memberikan informasi yang luar biasa.
selanjutnya saya membuka pertanyaan jawab. Saya membuka 3 pertanyaan bagi rekan-rekan yang bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nurhanisi dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 7. Apa dampak yang akan terjadi jika ada kesalahan dalam proses verifikasi DNA? Kesalahan dalam pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi jika ada kesalahan dalam proses verifikasi DNA? Kesalahan dalam verifikasi DNA dapat menyebabkan mutasi yang berdampak netral, merugikan atau menguntungkan. Dampak seriusnya menjatuh genetik, kanker, kematian sel atau apoptosis, hingga gangguan perkembangan embrion. Meskipun tubuh memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan ini, kegagalan sistem terdekat dapat meningkatkan risiko kerusakan organ embrion. Akurasi verifikasi DNA sangat penting untuk menjaga kestabilan genetik dan kestabilan organisme, kesehatan organisme. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelompok 2 dan ingin bertanya kepada kelompok 7. Apa yang terjadi jika enzim restriksi memotong DNA pada posisi yang tidak tepat? Pertanyaan dari Nur Fadila. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika enzim restriksi memotong DNA pada posisi yang tidak tepat? Jika enzim restriksi memotong DNA pada posisi yang tidak tepat, beberapa konsekuensi dapat terjadi. Yang pertama, gagalnya penyusutan gen. Jika enzim memotong di luar situs yang diinginkan, fragmen DNA mungkin tidak bisa disusutkan dengan benar ke dalam vektor. Yang kedua, terjadi mutasi atau kerusakan gen. Pemotongan yang tidak tepat bisa merusak urutan genetik, menyebabkan protein yang dihasilkan menjadi tidak fungsional. Yang ketiga, sambungan tidak kompatibel. Enzim menghasilkan urutan gen atau urutan jika pemotongan tidak sesuai dengan DNA misalkan. Apa potensi dampak dari organisme modifikasi genetik yang dilepaskan ke lingkungan terutama pada ekosistem alam? Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, apa potensi dampak dari organisme modifikasi genetik GMO yang tidak dilepaskan ke lingkungan terutama pada ekosistem alam? Ini sebenarnya tidak masuk dalam materi yang ini membahas GMO dengan alam lingkungan, tapi tidak bisa. Terutama organisasi genetik lingkungan memiliki dampak yang kompleks. Misalnya, GMO dapat memberikan manfaat seperti mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian, meningkatkan hasil panen dan membantu rehabilitasi lingkungan. Replikasi DNA adalah proses biologi yang terjadi pada semua organisme hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk pewarisan. Proses replikasi terdiri dari inisiasi, elongasi, replikasi, dan terminasi. Terminasi adalah proses di mana potongan DNA yang rusak dan digabungkan untuk menghasilkan kombinasi baru alel. Rekombinasi genetika merupakan proses pembentukan sebuah bahan genetika, biasanya DNA, namun juga biasanya RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Proses rekombinasi terdiri dari isolasi DNA, pemotong dan penyambung DNA, dan dimasukkan ke sel hidup enzim restriksi atau rekombinasi. Restriksi adalah enzim yang memotong DNA.